Halo, selamat bertemu kembali dengan seluruh siswa Ibu Muska. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi yang spesial, masih tentang matrik, yaitu determinan matrik. Khusus untuk matrik berordo 2 kali 2. Ya, baik. Langsung saja ya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas, yaitu menganalisis sifat-sifat determinan berordo 2 kali 2 dan menerapkan transformasi geometrinya, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan matrik berordo 2 kali 2 dan penerapannya dalam transformasi, itu komposisi transformasi geometri. Nah, di sini tujuannya yang pertama, siswa dapat menentukan determinan matrik ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3, dan juga siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan matrik. Gitu ya, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Baik, kita mulai dengan determinan matrik ordo 2 kali 2. Di sini, karena dia bicara tentang determinan matrik ordo 2 kali 2, berarti yang dibahas adalah tentu saja matrik berordo 2 kali 2. Adapun kalau kita mencari determinannya, itu rumusnya misalnya determinan, Ibu tulis di sini ya. Determinan itu bisa dinotasikan dengan, misalnya kalau di sini dia pakai determinan matrik A, berarti ya dia bisa ditulis det gitu. Det A berarti determinan matrik A. Atau dia juga bisa nulis dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk mutlak. Ingat nggak waktu persamaan nilai mutlak? Dia garis 2 bukan kurung. Jadi notasi ini juga akan dipakai di determinan. Ya, jadi di sini ada suatu matrik A. Ibu misalin ada suatu matrik A. Matriknya elemennya A, B, C, dan D. Ya, jadi matrik A ini elemennya A, B, C, dan D. Ordonya ya 2 kali 2 ya. Ini kalau kita mencari determinannya, ini rumusnya yaitu det A atau mutlak A dengan kurungnya diubah menjadi tanda mutlak begini, garis 2. Jadi determinannya adalah ini perkalian diagonal. Jadi determinan itu perkalian diagonal. Pengurangan dari perkalian diagonal, yaitu diagonal matrik elemen A dengan D ini dikali, dikurang elemen B dan C dikali. Ini aja, simple aja. Jadi kalau ada matrik, elemen diagonalnya yaitu A sama D dikali, dikurang elemen B sama C dikali. Nanti hasilnya berapa? Itu maksudnya. Jadi Ibu ambil contoh yang sederhana. Ibu misalin di sini ada contoh 1, matrik C. Matrik C itu elemennya 3, 4, negatif 2, dan 5. Ordonya 2 kali 2 ya. Jadi kita mau cari determinannya. Jadi determinannya bisa Ibu tulis seperti ini. C. Ini tadi garis 2 nih, bukan kurung nih. Ini tanda mutlak. Jadi determinan itu dilambangkan oleh tanda mutlak. Caranya 3 sama 5 dikali, dikurang 4 sama negatif 2 dikali. 4 kali negatif 2. Hasilnya berapa? 3 kali 5 itu 15. Nih. Negatif
4 dikali negatif 2 ini negatif 8. Ini negatif-negatif jadi positif, berarti 15 plus 8 itu berapa? 23. Itu ya, berarti hasil determinan dari matriks C itu 23. Simpel kan? Ini yang sederhana. Sekarang, determinan matriks order 2x2 itu juga bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Salah satunya bisa kita lihat di contoh 2, yaitu menentukan nilai dari variabel X. Yang diketahui dia berordo 2x2 dan hasilnya ini 10. Ini ibu salah ini. Harusnya ini bukan kurung, nah. Ini harusnya mutlak ini. Ibu salah. Harusnya mutlak ini. Karena kita ngomong determinan. Nah, ini bukan kurung ya, garis 2 ya. Maaf. Baik. Di sini diketahui suatu hasil determinan itu hasilnya 10. Tapi yang ditanyain itu nilai X. Nilai X itu ada di dalam mutlak ini. Jadi kita selesaikan dulu yang kita cari determinan di dalam mutlak, nanti kita sama dengankan 10. Caranya, tadi kan caranya elemen diagonal dikali. Nah, elemen diagonal itu yang ini, 2 negatif X, itu dikali sama 1, dikurang 4 kali dengan 2 plus X. Ibu ulang ya. 2 negatif X dikali sama 1 kurang 4 dikali dengan 2 plus 1. Jadi gini. 2 negatif X, ini ibu kurung, kali sama 1 dikurang elemen satunya 4 kali 2 plus X. Hasil determinannya tadi ini 10. Kita kalikan silang aja ya, 2 kali 1 negatif X kali 1. 2 kali 1, 2. Negatif X kali 1 itu negatif X. Ini negatif. Ini X. Ya, negatif. Ini negatif jadi negatif. Ini 4 kali 2, 4 kali X. 4 kali 2. Negatif 4 maksud ibu. Negatif 4 kali 2 itu negatif 8. Negatif 4 kali X itu negatif 4X sama dengan 10. 2 dengan negatif 8. Ini anggap aja negatif 1. Berarti negatif 1X dengan negatif 4X. Karena dia yang bervariabel. 2 dengan negatif 8. Berarti 2 kurang 8 ya. Negatif 6. Negatif 1X dikurang 4X berarti negatif 1 negatif 4. Utang 1 utang 4 berarti utang 5X. Sama dengan 10. Ibu lanjutin di sebelah. Mereng dia. Nah, negatif 6 pindah ke sebelah menemani 10. Berarti negatif 5X. Ini negatif 6 pindah ruas jadi plus kan. Berarti 10 plus 6. Negatif 5X sama dengan 16. Berarti X-nya berapa? 16 per 5. Negatif. Ini hasilnya. Bisa kan? Berarti hasil dari X yang didapat adalah negatif 16 per 5. Atau kalau kamu bisa ubah, ini berapa sih? Kalau diubah ke pecahan, campuran, berarti 3, 1 per 5. Kenapa bisa gitu? Karena 3 kali 5, 15. Tambah 1 atasnya 16. 16 per 5. Oke, ini ya jawabannya. Oke, Ibu lanjutin ke slide. Ini boleh di screenshot, Ibu kasih waktu sebentar untuk men-screenshot. Catat ya. Lanjutin. Sekarang, determinan
itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Ingat nggak kalian di sistem persamaan linear dua variabel itu bisa diselesaikan dengan apa? Ini bentuknya. Bisa diselesaikan dengan substitusi apa? Eliminasi. Ini yang biasa. Sekarang kita bisa selesaikan menggunakan determinan. Caranya seperti ini. Perhatikan dengan baik. Ini kan bentuk dari sistem persamaan linear dua variabelnya kan gini. A ini koefisiennya berarti AX plus BY sama dengan P. Kemudian CX plus DY sama dengan Q. Ini bentuknya. Jadi caranya ubah dulu bentuk ini ke dalam matriks. Ini caranya. Koefisiennya dijadiin satu, ini A, B, C, sama D dijadiin satu, gini, nih. Kemudian, karena dia variabelnya X sama Y kan, taruh di sebelahnya X sama Y-nya, X dulu baru Y. Kemudian, sama dengan PQ ini. PQ ini bilangan setelah sama dengan. Ubah dulu ke bentuk ini, baru kita selesaikan determinannya. Nah, caranya seperti ini. Di sini ada dua rumus yang Ibu berikan, yaitu nilai X. Itu rumusnya dx per d. Mencari nilai y itu dy per d. D itu determinan. D itu determinan ya. Sekarang kita cari dulu nilai D-nya berapa, nilai dx berapa, nilai dy berapa. Udah aja kok. Caranya gini. Kalau kita nyari nilai D, kita ambil koefisiennya ini. Ini kita ambil. Kita taruh jadi A, B, C, D taruh sini. A, B, C, D. Kalau kita sudah taruh dia ke dalam bentuk determinan, kita cari pakai cara determinan tadi. Gimana tadi cara nyari determinannya? Diagonalnya kali ya, berarti A dikali D dikurang B dikali C. Itu untuk D. Sekarang, kalau kita mau cari dx, ini simple. Caranya dengan koefisien A sama C, ini A sama C, ini A sama C, kita ganti dengan P dan Q. B sama D-nya tetap. Oke, berarti kolom 1 yang isinya A sama C kita ganti dengan P sama Q. Jadi gini. P, Q, B, D. Ya, ini pun sama kita cari determinannya. Berarti P kali D ya. P kali D kurang B kali Q. Ini kalau nyari dx. Nah sekarang kalau nyari dy. Ini nyari dy. Caranya kebalikannya. Kita ganti yang B sama D-nya. B sama D kita ganti dengan P sama Q. Berarti sebelahnya A sama C. A, C ganti dengan BD-nya ganti dengan P dan Q. Terus kita kalikan silang berarti A kali Q, ini Q-nya tadi bawah, dikurang P kali C. Oke, ini ada 3 rumusnya ya. Jadi kalau sudah dapat tinggal dimasukin ke sini, sama sini. Baik. Ibu hapus dulu biar kamu bisa screenshot. Ibu hapus yang ini biar lihat jelas. Baik. Boleh?
Kamu hapus sekarang? Boleh kamu screenshot sekarang? Ibu beri waktu sebentar untuk men-screenshot. Kita akan masuk ke contoh. Perhatikan dengan baik ya. Ibu lanjutkan ke layar berikutnya. Nah, di sini Ibu kasih satu contoh terakhir. Terakhir untuk video yang ini. Video yang ini kita hanya bahas determinan ordo 2x2. Di video berikutnya Ibu akan bahas untuk yang determinan matrik ordo 3x3. Karena caranya sedikit berbeda. Gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan contoh 3, soal di contoh 3, soalnya seperti ini. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut menggunakan cara matrik. Khususnya pakai cara determinan matrik. Oke, sekarang ini bentuk persamaan linearnya kita ubah dulu ke dalam matrik. Gimana caranya tadi? Ibu tulis bawah sini aja ya. Penyelesaian. Penyelesaiannya kita ubah dulu ke matrik. Koefisiennya kita tulis dulu ini. 3, 2. Ini negatif 2. Ini Y ini kalau nggak ditulis 1. Berarti negatif 2, 1. Oke, variabel X sama Y sama dengan ini. Konstantanya, Bu kasih kurung juga 8 dan min 4. Nah, kalau sudah seperti ini, ayo kita cari dong determinannya. Kita cari determinan E, kita cari determinan Y-nya. Kita mulai dulu dengan cari determinan. Ingat tadi determinan? Kalau dia determinan doang, berarti yang dipakai hanya ini. Berarti 3, 2, negatif 2, 1. Kalikan. Berarti ini kali ya, 3 kali 1. Dikurang negatif 2 kali 2. Berapa itu? 3 kali 1, 3. Negatif 2 kali 2 itu negatif 4. Di mana ini? Plus, jadi plus ya. Berarti 3 plus 4. 7. Itu D-nya 7. Oke, Ibu kasih kurung. Baik, sekarang kita cari dx-nya. Ingat tadi nyari dx gimana? Untuk nyari dx tadi, apa ini? Ibu ubah dulu. 3 2-nya diganti dengan 8 min 4. Berarti 8 min 4 negatif 2, 1. Berarti gimana? 8 kali 1 kurang negatif 2 kali negatif 4. 8 kali 1. Nih, 8 kurang negatif 2 kali negatif 4 itu negatif kali negatif positif ya. 2 kali 4, 8. 8 kurang 8? 0. Berarti dx-nya 0. Yuk, sekarang kita cari dy-nya. Ibu tulis di sebelah sini. Nah, kalau nyari dy, yang diganti itu yang ini. Diganti dengan 8 min 4. Gitu ya. Oke. Mutlak 3, 2, 8 min 4. Berarti 3 kali min 4 kurang
8 kali 2. Berapa itu 3 kali min 4? Min 12. 8 kali 2 min ya berapa ini? 10 berapa? 20 20 min ya, min 28 ya. Oke. Sudah dapat D, sudah dapat DX, sudah dapat DY. Kita cari rumus X tadi. Itu rumus X, DX per D. DX-nya 0, D-nya 7. Berarti 0. 0 bagi 7. Y-nya, rumusnya DY per D. DY-nya negatif 28 dibagi 7 berapa? 28 bagi 7 berapa? Berapa? Iya. 4. Ya. Oke, berarti HP-nya atau nilai X-nya, HP-nya, X dulu berarti 0, negatif 4. Oke, gini ya. Jadi kita bisa menyelesaikan suatu masalah menggunakan prinsip determinan matrik ordo 2 kali 2. Oke, sebelum kamu screenshot, Ibu hapus dulu yang ini biar kamu kelihatan jelas. Ya, oke. Ibu kasih kesempatan kalau mau screenshot. Baik, ini contoh terakhir yang Ibu berikan untuk materi determinan matrik ordo 2 kali 2. Di video setelah ini Ibu akan bikin lagi yang untuk determinan matrik ordo 3 kali 3. Jika ini masih kurang paham bisa chat Ibu ya nak ya. Oke, itu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.